kita sudah mengamati lingkungan kita, ya kan? Kita sudah, masih ingat Bang Rahmat? Yang kita keliling, masih ingat Bang? Masih ingat nggak hari ini? Ya, kita sudah mengamati lingkungan kita. Mulai dari kemarin, dari mana kita mulai? Dari kantor, kemudian sampai ke kantin, ke belakang, kelas 1, sampai semua kita kelilingi. Nah, apa yang bisa kamu amati kemarin? Ada tumbuhan, ya kan? Tumbuhan apa tuh yang kita lihat kemarin? Iya. Iya, kita kemarin melihat, mengamati lingkungan kita, bahwa lingkungan kita masih banyak yang lahan kosong, ya kan? Masih banyak lahan kosong yang bisa kita tanami nanti untuk menjadi apotik hidup. Nah, dari kita mengamati kemarin, kita juga bisa memahami bahwa ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang Maha Esa itu cukup banyak. Mulai dari dia tumbuhan, ada juga hewan, ya kan? Kemarin tumbuhan apa yang kita lihat? Ada ketapang yang kita lihat. Kemudian ada lagi kelapa sawit. Ya, baik ya. Nanti akan Bapak bagi tugasnya masing-masing. Yang untuk laki-laki nanti membantu Bapak untuk membersihkan pohon sawit nanti, pohon sawit yang ada di belakang kita, supaya nanti tidak menutupi cahaya matahari masuk ke apotik hidup kita. Kemudian yang perempuan nanti silahkan membersihkan sekitaran tempat ini, baik sampah maupun kertas-kertas, plastik-plastik, supaya dibersihkan. Boleh dikutip, boleh juga disapu ya. Bapak akan memperkenalkan apa saja nanti yang akan kita jadikan dan kita tanam di apotik hidup kita. Yang pertama apa namanya? Yang kencang? Ada yang kena jahe? Pernah makan jahe? Rasanya manis, pedas. Tanaman berikutnya, ayo apa namanya? Kenal kunyit? Iya. Pernah makan kunyit? Pernah minum jamu? Iya. Kunyit itu juga manfaatnya sangat banyak. Salah satunya diantaranya adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya nggak mudah sakit. Makanya mama-mama kita kan sering minum jamu ya, supaya tubuhnya sehat, biar jangan gampang sakit. Itulah manfaat dari yang keempat ini namanya temukur. Pernah dengar? Belum ya? Nah, tanaman temu kunci itu juga manfaatnya sangat banyak. Di antaranya adalah menurunkan tekanan darah. Ada kan yang darahnya naik, darah tinggi. Nah, dalam kesempatan siang ini kita masuk kepada tahapan pengenalan. Tahapan pengenalan tumbuhan apotik hidup beserta manfaat. Nah, anak-anak Bapak, perlu Bapak sampaikan bahwa tumbuhan yang beraneka ragam yang Allah ciptakan, yang Tuhan ciptakan di permukaan bumi, ya kan? Banyak nggak? Beragam nggak? Iya, banyak tumbuhan. Tumbuhan apa saja yang ada? Ada tumbuhan kelapa sawit, ada ketapang, ada apa lagi? Pohon durian, banyak pohon dan banyak tumbuhan yang Allah ciptakan di permukaan bumi. Untuk apa? Nah, coba perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa alladzi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Allah menurunkan air dari langit, lalu kemudian dengan air itu menumbuhkan beraneka ragam tumbuhan. Jadi Allah menciptakan tumbuhan itu ada gunanya. Dengan cara Allah menurunkan air, dan dengan air itu tumbuhan. Maka tanaman itu perlu diisi. Untuk apa? Nah, kemudian di akhir ayatnya Allah menjelaskan, inna fi dzalikum
la ayatil liqaumin yu'minun. Semua itu Allah ciptakan tumbuhan. Dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Artinya, anak-anak Bapak, tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita, termasuk nanti tumbuhan yang kita tanam di apotek hidup itu, terdapat di situ tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya, kita harus beriman, mengimani bahwa di setiap tumbuhan itu ada kuasa, ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu anak Bapak, dari beragam banyak tumbuhan, Bapak akan kasihkan atau Bapak akan berikan dua contoh tanaman yang akan kita tanam di apotek. Yang pertama tadi, jahe. Ada yang kenal jahe? Iya, ya belum. Nah, mungkin anak-anak Bapak sudah pada kenal karena jahe itu sudah pasti ada di dapur kita, ya kan? Pertama, manfaatnya adalah menurunkan gula darah, kolesterol. Pernah dengar kolesterol kan? Manfaat jahe itu yang pertama menurunkan kolesterol. Yang kedua, anti penuaan. Apa yang kedua? Ada apa? Ada yang tahu manfaatnya? Ada Pak. Apa maksudnya? Untuk nyembuhkan? Iya, bagus. Yang perempuan, yang kakak apa ya? Yang tahu? Oke, baik, perhatikan. Yang pertama itu manfaatnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Berikutnya, kita akan cari tahu bagaimana cara menanam maupun merawat tanaman nanti yang akan kita tanam. Karena perlu kita mengetahui bagaimana cara menanamnya, kemudian cara merawatnya supaya tidak mati. Untuk itu, mari kita sama-sama saksikan tayangan video berikut ini, cara menanam dan merawat tanaman jahe. Ini perhatikan jahe kita, jahe berarti ya, dalam tahun itu kalau jahenya begitu banyak. Nah ya, berarti sini ya, jahenya sudah untuk diminum juga, jahe juga orang-orang yang sedikit nanti bisa rata dalam 2 tahun ya. Ini juga orang kurang 20 kilogram ya. Jadi kita hari ini adalah bagaimana sih caranya supaya jahe dalam 2 tahun. Yang tidak kalah pentingnya adalah selain dari merawat dan menanam adalah menyiapkan media, menyiapkan media tanaman, termasuk dari tanah, kemudian polybag dan lokasi penanaman. Nah, ini juga penting kamu ketahui. Jadi untuk itu anak Bapak, Naila dan kawan-kawan, kita akan menyaksikan tayangan video bagaimana menyiapkan media tanam yang subur dan yang baik. Silakan ya. Kita harus tahu apa yang mempengaruhi perkembangan dari tumbuhan itu, sehingga kalau kita lihat tumbuhan kita sudah tidak subur, kita tahu bagaimana caranya supaya bisa subur kembali dan bisa menghasilkan. Nah, maka untuk itu silakan perhatikan ke depan. Ada 2 gambar A dan B. Kira-kira gambar A itu gambar A yang seperti apa? Hari ini kita akan memulai proyek penguatan profil pelajar Pancasila kita pada hari ini, yaitu pembersihan lahan. Pada hari ini kita akan membersihkan lahan yang akan kita jadikan sebagai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, alhamdulillah sama sekali bersama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah anak-anak Bapak masih bisa datang ke sekolah, masih bisa melanjutkan belajarnya hari ini. Kemudian daripada itu salat dan salam mari sama kita perbanyak kepada baginda Rasul Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak, setelah rangkaian perjalanan atau rangkaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila kita berupa apotik hidup, sampailah kita di aksi terakhir pagi hari ini, yaitu aksinya panen. Nah, insya Allah pagi ini kita akan panen tanaman yang kita tanam di apotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang alhamdulillah sampai pagi ini kita dapat berkumpul bersama di sekolah yang sangat kita cintai ini. Kemudian anak-anak Bapak yang saat kita dengan Bapak, mari kita perbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal. Baik, yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, kemudian yang sama kita hormati juga Bapak Ibu Guru yang hadir bersama-sama kita di kesempatan kali ini, yaitu di kegiatan panen. Tadi kan kita sudah mengolah hasil tanaman kita yang kita panen semalam, ya kan? Nah kemudian setelah kita olah, maka hasil yang kita dapatkan hari ini setelah kita olah menjadi minuman tradisional, yaitu seperti yang ada di hadapan kamu. Ada dia minuman bandrek. Siapa yang pernah minum bandrek?